Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Salam. Ibu, Mas, Ade, perkenalkan saya Suster Risma. Saya perawat yang bertugas sampai pukul 9 malam nanti. Tujuan saya kemari, saya ingin memberikan injeksi atau memberikan obat kepada Ade karena sekarang itu sudah waktunya pemberian obat, Bu. Bagaimana Ibu, Ade, apakah saya bisa memberikan obatnya sekarang? Ya. Tapi Enggak mau. Kok nggak mau? iya, memang ini agak sedikit sakit, Ibu, Ade, memang agak sedikit sakit, tapi saya akan melakukannya secara pelan-pelan. Dia perawatnya Mila lagi, Seng. Tidak mau. Loh, kok gitu? Iya, Mas, saya lagi. Kenapa? Kenapa nggak Sakit. mau? Nggak mau. Kan obat. Sakit. Hah? Sakit. Sakit? Kok sakit? Enggak kok, nggak sakit. Kan mau cepat sembuh. Iya, enggak mau tuh Bunda. Kenapa? Karena gara-gara perawatnya itu ada sampai ketakutan. Kok bisa sampai gitu? Begini, Bu, saya bisa Tunggu jelas. ya, suster. Saya kan enggak minta penjelasan dari suster. Saya itu mau dulu dengar penjelasan dari anak saya. Jadi tolong diam dulu ya. Baik, Bu. Silahkan, Mas. Begini Bunda, tadi itu perawatnya itu Infus Ki Ade, baru itu perawatnya abal-abal sekali. Kenapa? Infus Ki Ade kenapa bisa keluar darah seperti itu, baru banyak sekali. Jadi Ade itu sudah takut disuntik begitu karena tadi saja waktunya di infus itu keluar darahnya banyak sekali. Ih, kenapa bisa begitu, suster? Bikin trauma-trauma saja. Iya, Bu. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya sempat terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi untuk hal itu saya bisa jelaskan, Bu. Jadi begini, tadi saat saya melakukan pemasangan infus itu, adiknya kurang produktif. Jadi adiknya itu saat saya melakukan penusukan dan sudah terpasang tapi belum sempat difiksasi atau dipasangkan perekat, adiknya menarik tangannya, makanya infusnya itu sempat tercabut, Bu. Itu sebabnya darahnya keluar. Loh, tapi kan waktu pemasangan infus bisa kan minta persetujuan saya dulu, jangan langsung saja melakukan tindakan. Setidaknya kan saya bisa temani, saya bisa sedikit menenangkan. Kalau begitu kan dia ketemu sama orang asing, langsung tusuk saja, gimana dong kalau gitu? Gimana sudah tidak mau diberikan obat gara-gara suster jatuhnya, kan ini juga malpraktik, sudah tidak minta izin langsung saja. Bagaimana sih? Iya, Bu. Saya mengerti dengan kekhawatiran Ibu sebagai orang tua yang tak mau jika anaknya mengalami trauma, apalagi trauma untuk mendapatkan perawatan. Tapi begini, Bu, saya melakukan tindakan pemasangan infus itu sebelumnya minta izin terlebih dahulu kepada kakak dari pasien, yaitu Mas ini sendiri selaku wakilnya atau selaku walinya. Jadi sebelum saya melakukan tindakan itu, saya sudah izin terlebih dahulu ke kakaknya itu, Bu. Jadi saya berani melakukan tindakan dan juga jika saya harus menunggu ibu untuk mendampingi, saya merasa waktunya itu sangat mepet, Bu. Iya Sus, saya izinkan. Tapi toh maksudku kalau mau infus gitu Sus, jangan seenaknya saja sampai adik begini keluar darahnya seperti ini. Iya Pak, Mas, saya mengerti. Mau. Iya, saya mengerti juga dengan maksudnya. Adik yang sabar ya. Tapi begini, saya perjelas lagi terkait dengan keluhan ibu kenapa saya melakukan pemasangan infus tanpa harus menunggu. Jadi saya harus jelaskan bahwa saat itu kondisi pasien itu sudah sangat membutuhkan pertolongan.
di mana kita sama-sama ketahui bahwa pasien mengalami diare berat. Diarenya itu sudah cukup berat sampai-sampai pertolongan pertama yang memang sangat dibutuhkan oleh pasien itu sendiri adalah penanganan dari cairan dan elektrolitnya. Makanya saya memutuskan untuk melakukan pemasangan infus atas izin dari kakaknya. Itu mengapa saya tidak menunggu ibu selaku ibunya untuk mendampingi, karena saya pikir ada kakaknya yang bisa mewakili. Terus saya melakukan pemasangan infus, terus ada keluar darahnya. Itu juga kembali lagi saya minta maaf jika hal itu membuat pihak keluarga merasa panik dan pasien sendiri merasa ketakutan. Saya mohon maaf soal itu. Tapi saya sedikit jelaskan bahwa pemasangan infus pada anak-anak, khususnya usia adik sekarang, itu memang sangat berbeda ketika kami melakukan pemasangan infus pada orang dewasa. Jadi ketika kami melakukan pemasangan infus pada usia anak-anak seperti adik ini, kemungkinan untuk terjadi hal tersebut merupakan hal yang memang sering terjadi, karena seperti yang saya jelaskan tadi, kadang adiknya merasakan ketakutan yang lebih, sehingga ketika kami menganjurkan untuk adik bisa tetap tenang dan jangan menarik tangannya ketika dilakukan penusukan atau semacamnya, selagi pemasangan infus belum selesai, biasa adiknya itu tidak bisa untuk tetap mengontrol dirinya agar tetap tenang. Sehingga saat dilakukan tindakan, adiknya menarik tangannya, dan hal itulah yang memicu kenapa darah dari pasien itu sendiri keluar. Tapi itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan, mengingat kondisi pasien juga sekarang sudah alhamdulillah lebih baik daripada sebelumnya, dan darah yang keluar itu tidak sampai mempengaruhi secara besar kondisi dari pasien itu sendiri, Mas. Tunggu dulu, Sus. Dari mana lebih baik katanya? Ini sudah trauma, tidak mau dimasukkan obat. Udahlah, nggak usah menyalahkan keadaan. Kita kan ini sama-sama juga berpendidikan. Bagaimana caranya suster bertanggung jawab supaya ini anak saya bisa diobati secara medis, bisa melanjutkan perawatan. Gimana? Trauma saja dia itu tidak mau. Dia hanya bilang sakit terus dan ketakutan ketika lihat suster. Kalau perkataan mah semua orang juga bisa. Bagaimana caranya suster tanggung jawab? Jangan hanya lewat kata-kata saja. Apakah dengan kata-kata bisa menyelesaikan keadaan, bisa menyelesaikan trauma anak saya? Gimana dong? Profesional dong. Ya baik Bu, saya mengerti dengan. Ya Dek, sabar ya. Ya Bu, saya mengerti dengan maksud dan keinginan dari Ibu selaku orang tua dari pasien, di mana Ibu mengharapkan kami selaku petugas kesehatan untuk bisa memberikan penanganan atas kasus yang dialami oleh pasien, yaitu mengalami gangguan atau trauma untuk mendapatkan perawatan. Jadi begini Bu, untuk bisa menghilangkan trauma dari pasien itu sendiri, apalagi ini pasien anak, saya minta tolong kepada ibu atau keluarga lainnya untuk ikut terlibat atau ikut serta dalam penanganan keadaan pasien. Maksudnya, saya ingin meminta kerjasama dari ibu ataupun pihak keluarga untuk melakukan penanganan atau perawatan tersebut. Jadi, ibu selaku keluarga tetap ada untuk mendampingi pasien. Jangan tinggalkan pasien dalam apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika hendak mendapatkan perawatan. Jadi saya minta tolong untuk ibu bantu saya untuk bisa menjelaskan ke adik. Mungkin ibu bisa lebih didengarkan oleh pasien selaku ibunya, karena mungkin ibu lebih dipercayai. Bantu saya untuk menjelaskan kepada adik bahwa tindakan ini itu tindakan yang benar, tindakan ini yang adik perlukan agar bisa segera sembuh. Jadi saya akan kembali berkomunikasi dengan pasien, saya akan berusaha untuk bisa menenangkan pasien, untuk meyakinkan pasien agar mau mendapatkan perawatan ini, Bu.
Tapi mohon kerjasamanya, Bu. Saya tidak bisa melakukan semua itu kalau saya tidak dapat izin dari Ibu ataupun pihak keluarga untuk memberikan perawatan ke pasien. Bagaimana, Bu? Apa saya bisa memberikan obat ini dan Ibu bisa membantu saya membujuk pasien agar mau mendapatkan pengobatan ini? Oke ya, Suster, tapi kedepannya tolong profesional lagi ya. Saya juga akan membujuk anak saya supaya mau diberikan juga obat. Nak, mau ya diberikan obat ya? Kan supaya cepat sembuh. Enggak sakit kan ini Kak, Bu? Enggak sakit. Enggak Enggak kan? sakit. Enggak Kan sakit ada kan? mama, kan ada bunda. Enggak sakit Kak? Enggak, Dek, enggak. Suster ditanya tuh, sakit enggak obatnya? Adek, begini, ini obatnya itu ada yang perih. Takut Ada sakit. Enggak, ada yang perih tapi itu tidak lama deh, hanya sebentar. Enggak seperti tadi saat Adek dilakukan pemasangan infus. Tapi Adek kalau saat saya berikan obatnya itu jangan ditarik lagi tangannya ya, Dek. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Dan saya juga akan berusaha Dek untuk melakukannya dengan cara yang pelan-pelan agar Adek tidak begitu merasakan kesakitan. Bisa, Dek? Bisa dong, ya kan? Oke. Ibu dan Masnya bisa minta tolong dipegangin atau tangannya supaya tidak ditarik. Iya, iya. Bisa. Yesus. Oke, nah sudah kan Dek. Ibu, Mas, terima kasih atas kerjasamanya. Iya, mohon maaf tadi ya Iya. ada kata-kata yang sempat bikin marah juga karena lagi panik. Ya, tidak apa-apa Bu, saya mengerti dengan apa yang Ibu rasakan. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Yesus, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.